Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dari Tadabur Adventure. Jadi tadi kan saya menemukan artikel menarik ya. Jadi tadi awalnya saya mencari info atau foto tentang Gunung Wilis. Ya. Nah, sebelumnya jika ada yang belum tahu Gunung Wilis itu apa? Jadi Gunung Wilis itu adalah salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Nah, Gunung Wilis ini masih banyak yang belum tahu ya, karena pegunungannya sendiri itu masih jarang digunakan untuk pendakian. Ya meskipun ada, cuma treknya masih tertutup dengan pepohonan dan hutan-hutan yang masih lebat. Jadi belum begitu terkenal. Ya, jadi kita lihat dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Gunung Wilis itu adalah sebuah gunung yang berada di Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek. Ya, jadi ada 6 kabupaten. Jadi lumayan banyak. Ya, Gunung Wilis itu sendiri ini pertama kali saya tahu ini karena di tempat tinggal saya itu kan belakangnya kan nampak sebuah gunung besar. Ya, gunungnya itu yaitu Gunung Wilis itu. Dan 5 tahun lalu, tahun 2015 saya ke sana mendaki bersama teman-teman bersepuluh. Dan puncaknya ya biasa-biasa saja. Jadi kemarin saya mengambil via Tulungagung ya. Jadi kalau via Tulungagung lewat daerah Laweyan ya, bagi yang orang Tulungagung pasti tahu. Jadi puncaknya biasa saja, bahkan banyak pepohonan seperti belakang rumah lah istilahnya, kayak tegalan. Jadi nggak begitu kelihatan. Nah ini jadi ketika saya muncak dulu itu saya kira Gunung Wilis itu termasuk gunung mati atau gunung bukan gunung berapi. Jadi 2 bulan yang lalu saya mendapat info bahwa Gunung Wilis itu ternyata termasuk gunung tidak berapi. Ya, gunung tidak berapi. Tapi masih belum saya lihat-lihat lagi ya. Maksudnya belum saya selidiki termasuk gunung apa, cuma saya sekedar dengar saja. Nah, ternyata setelah saya selidiki tadi, ini ternyata Gunung Wilis itu termasuk gunung berapi. Nah, ini bisa dilihat. Gunung Wilis adalah sebuah gunung berapi istirahat ya. Jadi ini baru tahu saya juga ya, padahal pernah muncak ke sana. Jadi termasuk gunung berapi. Nah, padahal ketika saya ke sana dulu, ya gunungnya biasa saja, tidak ada kawah atau bekas-bekas lahar, bekas kayak di Gunung Kelot itu nggak ada. Bahkan bau belerang pun tidak ada ya. Tapi ini juga unik sekali. Jadi seperti ini. Gunung Wilis itu seperti ini bentuknya. Nah, ini jadi banyak yang dari via Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Nganjuk. Jadi banyak sekali via pendakiannya. Karena di Gunung Wilis itu banyak sekali puncaknya ya. Nah, dari sini saya jadi kepikiran, kenapa Gunung Wilis itu kok banyak puncaknya? Enggak kayak Gunung Harjuno yang cuma 1-2, Gunung Budak, Welirang, Semeru. Nah, dari situ saya iseng-iseng tadi mencari Gunung Wilis meletus. Karena tahu kalau Gunung Wilis termasuk gunung berapi.
Dari sini saya menemukan sebuah artikel unik. Nah, ini. Yang mana tadi ya? Nah, ini dia. Gunung Wilis. Artikelnya tahun lalu ini. 2 tahun lalu ini artikelnya dari Radar Kediri. Jadi di sini saya menemukan artikel tentang catatan ekspedisi Gunung Wilis. Ya, sebentar. Jadi di Gunung Wilis ini, Gunung Wilis memiliki luas itu yang sepanjang 1980 km persegi. Saking luasnya ini kan sehingga banyak sekali puncak ya. Jadi saking banyaknya disebut kompleks Wilis. Nah, namun di sini saya membaca tidak titik erupsi. Nah, ini jadi dulu berdasarkan penelitian ini sepertinya dari Badan PVMBG atau Pengamatan Gunung Api dan Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi. Di sini dia menjelaskan bahwa Gunung Wilis ini berdasarkan batuannya itu terdapat batuan yang mirip seperti batuan yang dialiri oleh lahar atau semburan dari gunung berapi itu. Jadi istilahnya batuan apa ya, saya kurang tahu. Ya batuan morfolog apa itu loh. Pokoknya ada penjelasannya. Mungkin yang orang geografi, orang ilmu bumi mungkin paham. Nah, di sini saya lanjut ya. Di sini berdasarkan penelitian mereka itu ditemukan 4 bekas erupsi. Nah, banyak sekali ada 4 bekas erupsi ini ya. Berdasarkan penelitian batuan yang ditemukan di area tersebut. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi Gunung Wilis itu kan ada yang dari Tulungagung, Kediri, terus Ponorogo. Jadi banyak sekali puncaknya di sini. Kalau dari Tulungagung dari sini. Ini puncaknya banyak sekali. Nah, di sini ternyata antara puncak-puncak ini ternyata ada semacam kawah. Ini kalau dilihat seperti kawah ya. Jadi menurut penelitian mereka, selain dari batuan, di sana juga disinggung ada bekas-bekas erupsi. Nah, ini bisa tergambar dari morfologi gunung yang terekam. Nah, morfologi atau bentuknya gunung seperti ini. Nah, terus di situ juga ditemukan semacam batuan. Mana ya tadi? Tadi lihat batuan. Nah, di sini ada perbedaan cekungan kawah tadi. Terus di titik erupsi ini juga ditemukan batuan paling tua, yaitu batuan yang berada di Pegunungan Selatan. Jadi ada batuan kapur. Ini penjelasannya. Nanti bisa dicek sendiri, banyak ya, di artikel-artikel ya. Nah, di sini, nah ini penjelasannya banyak sekali ya, singkat saja ya. Jadi banyak ditemukan batuan-batuan bekas letusan. Nah, untuk Gunung Wilis sendiri itu termasuk gunung api tipe B. Nah, supaya lebih jelas ya kita lihat dulu gunung api tipe B. Kita lihat apakah betul. Ini yang saya lihat tadi. Gunung api, jadi ada gunung api itu ada 3 macam, tipe A, B, dan C. Kalau tipe A itu
Nah, ini tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kok patokannya tahun 1600? Karena pada tahun itu, ini zaman kolonial Belanda, mereka melakukan yang namanya pendataan gunung-gunung yang ada di Jawa. Nah, ini catatan kegunungan dianggap lengkap sejak tahun 1900 dicatat oleh kelompok pemerintah Belanda. Jadi pemerintah Belanda dulu ketika menjajah ke sini, mereka mencatat gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, termasuk mencatat gunung Merapi, gunung api atau bukan gunung api. Nah, setelah itu, ketika ditemukan termasuk gunung api dan bukan tidak, juga ditemukan juga macam-macam gunung api. Nah, ini ada tipe A, itu yang pernah mengalami erupsi ya. Tipe A itu. Contohnya Gunung Merapi, sudah kita ketahui ya, Gunung Merapi yang sering meletus. Merapi, Bromo di Malang, Gunung Guntur, Papandayan. Nah, ini yang Semeru yang kelihatan istilahnya ada kawahnya lalu berasap. Nah, yang bisa dilihat lewat pandangan mata. Gunung Tambora, nah, Gunung Kelut itu juga termasuk, dan masih banyak lagi. Nah, untuk gunung tipe B di sini yaitu sesudah tahun 1600 atau belum dilakukannya pendataan oleh zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jadi cuma bukti bebatuan mungkin ya, sama bukti-bukti morfologi. Nah, jadi di sini ada 9 gunung. Nah, salah satunya ini ada Gunung Wilis. Nah, dan juga ada Gunung Lawu. Nah, kalau yang sering mendaki ke Gunung Lawu atau pernah ke Gunung Lawu pasti tahu ya Gunung Lawu itu seperti apa. Juga bebatuannya dan baunya juga ada belerangnya ya, mungkin ya. Nah, itu untuk tipe B. Jadi bedanya tipe A dan tipe B itu cuma tahunnya saja ya. Kalau tahun 1600 ke atas itu kan sudah tahu, mereka sudah mendata, manusia sudah mendata. Kalau tahun 1600 ke bawah itu masih belum didata. Nah, untuk yang C ini ada gunung apa ini kurang tahu. Istilahnya Gunung Wilis termasuk ya. Sekarang coba kita lihat. Karena tadi berdasarkan artikel yang kita baca, Gunung Wilis itu juga ditemukan beberapa macam ya. Macam yang namanya cairan seperti sulfur ya. Jadi seperti bau belerang. Nah, ini seperti kegiatan solfatara. Nah, ini Gunung B yang termasuk Gunung Wilis masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan solfatara. Kita lihat solfatara, apa itu solfatara? Oh, jadi solfatara adalah semacam seperti belerang ya. Ini kalau di Gunung Belerang ada ini, tapi di Gunung Wilis masih belum ada, atau mungkin saya yang belum tahu ya. Kalau di Tulungagung, mungkin di daerah Kediri atau Ponorogo mungkin ada bau-bau seperti ini. Tapi dulu ketika saya ke Gunung Wilis masih belum menemukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, kita lihat Google Map. Sekarang kita buktikan apakah betul seperti itu bentuk puncak atau kawahnya Gunung Wilis. Gunung Wilis. Oke. Nah, ini
Salah satu puncaknya itu bernama Gunung Liman yang dari Madiun. Sambil kita lihat yang tadi. Oke, karena alhamdulillah wifi-nya lancar, kita pakai yang mode satelit. Tapi nggak lancar juga sih, agak lemot ini. Alhamdulillah. Kita berkeliling ya ini karena efek corona, jadi kita efek pandemi jadi tidak bisa berkeliling. Kita coba yang kita zoom out dulu biar lebih jelas. Oke, kita buat mode 3D 3 dimensi. Nah, bisa kelihatan nanti. Nah, ini. Jadi bentuknya Gunung Wilis seperti ini. Ini air terjun dulu Kediri. Ini kita startnya dari Tulungagung ya biar jelas. Nah, ini saya tandai ini tempat wisata yang ingin saya kunjungi dan yang sudah. Nah, ini daerah Tulungagung. Nah, kalau orang Tulungagung pasti tahu ya, di sana ada air terjun yang banyak. Nah, yang merupakan itu air terjun yang berasal dari kaki Gunung Wilis. Ini salah satunya. Nah, air terjun Laweyan Tulungagung ini yang orang Tulungagung pasti tahu ya Laweyan itu di mana. Letaknya ada di Sendang. Di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Sendang. Sendang itu istilahnya daerah pegunungannya ya. Jadi ini kalau pengen lihat, nah ini yang sering main ke air terjun Jurang Senggani itu letaknya di sini ya ternyata. Nah, di sini ada fotonya. Nah, ini letaknya agak di atas. Terus ini ada air terjun Laweyan. Nah, ini air terjun Pandanwangi. Untuk air terjun Laweyan itu sebenarnya ada banyak ya. Ada Laweyan Prongos, ada air terjun Laweyan Pandanwangi. Oke. Nah, yang satu lagi air terjun Parangkikis. Nah, ini daerah Sendang juga. Jadi Gunung Wilis itu terkenal banyak airnya, banyak air terjun yang mengelilinginya. Nah, jadi Tulungagung di Kediri juga ada Gunung Dulu, Gunung Dulu, air terjun Dulu juga ada. Nah, ini air terjun Laweyan. Oke, langsung kita cek ya. Jadi ini air terjun di Laweyan di sini. Kalau ini sudah tidak ada lagi, ini cuma pegunungan aja ya. Jadi dulu saya juga pernah ke air terjun Jurang Senggani itu tingginya sekitar 2000 mdpl ya. Kalau Gunung Wilis sendiri itu 2500 mdpl kalau nggak salah. Nah, ternyata air terjun dulu Kediri itu sebelah sini. Senggani itu dulu tahu ya. Nah, ini. Senggani itu di sini. Nah, jadi cukup dekat sini ke sini. Nah, cukup dekat sekali. Oke, kita lanjut. Jadi kalau ingin naik ke Gunung Wilis itu dulu saya lewat sini, air terjun Pandanwangi. Searah dengan air terjun Laweyan Pandanwangi, naik ke atas.
Nah, tahun kemarin itu juga dibuka jalur baru lewat air terjun Jurang Senggani. Jadi kalau naik Gunung Wilis bisa lewat sini juga. Nah, bisa dilihat treknya. Ya meskipun nggak ada trek jelasnya ya, ini punggungan gunungnya seperti ini ya. Ini karena map 3D jadi kelihatan. Sampai sini. Wow, kelihatan ini. Seperti puncak tapi sepertinya masih bukan ya. Ini sepertinya puncaknya. Nah, ini jadi naik ke sini, terus bisa lewat sini, naik-naik terus lewat punggungan ini. Nah, ini puncaknya, nggak salah, puncak Gunung Wilis Tulungagung. Coba kita lihat. Apakah sudah ada lokasinya? Kurang dekat. Agak lemot. Nah, sudah jelas, jadi nggak salah ini puncaknya dulu. Nah, ini Gunung Wilis. Kita cek gambarnya. Dulu saya ke sini cuma belum sempat kepikiran bikin YouTube. Jadi cuma foto-foto saja. Nah, bagi yang belum tahu fotonya seperti apa di sana itu. Nah, jadi seperti inilah Gunung Wilis. Puncaknya jika agak begitu kelihatan ya. Nah, ini sudah ramai ternyata. Sudah banyak ya ternyata yang ke sana. Ini puncak tertinggi Kabupaten Tulungagung. Nah, ini. Jadi di puncak Gunung Wilis itu ada ini tulisan puncaknya ini. Patoknya ini. Kalau Kediri ke sana. Jadi kelihatan seperti apa ya, banyak pepohonan sih. Tapi ini di puncak kok ini. Jadi aman dari angin karena banyak pepohonan. Di atasnya ada bendera. Fotonya siapa ini, Mas? Nah, ini puncaknya. Jadi di puncaknya itu tidak seperti Gunung Semeru yang tanah lapang itu terlalu luas. Nah, ini juga ada tanah lapang cuma diselimuti beberapa pepohonan. Jadi aman lah. Insya Allah. Mungkin yang tertarik nanti bisa diagendakan ke sini. Tetap hati-hati ya nunggu musim pandeminya berakhir. Oke, kita lanjutkan. Ini yang Gunung Wilis Tulungagung. Setelah sampai puncak sini kelihatan sebelah sana daerah Kediri. Nah, ini puncak Bayangan ini miliknya. Oh, deket ya dengan sini, baru tahu saya. Oh, ini sudah Kediri. Oh, udah Kediri ternyata. Ini udah Kediri, Lembah Ngebrak. Ini ada landasan tentara Jepang. Wah, ini sekelas info saja, dulu itu Jenderal Sudirman ya, pahlawan Indonesia. Dulu ketika melawan Belanda, dia gerilya ke Solo itu lewat ini, jalur Gunung Wilis ini. Lewat jalur Gunung Wilis ini, tapi enggak di sini juga, mungkin sekitar sinilah Pegunungan Wilis. Karena saking luasnya. Jadi beliau itu lewat sini dulu. Rahimahullah ya. Nah, ini Tulungagung, ini yang Kediri. Nah, ini puncaknya. Seperti punggungan. Dan sekarang coba kita lihat lebih luas lagi ya. Kita buktikan apakah benar seperti bentuk kawah. Nah, ini kalau dari atas.
Ini puncaknya kita tadi sini, ini Jurang Kesenggani. Ini kalau dilihat seperti kawah juga sih. Ini puncaknya. Nah, ini puncak Ngeliman. Puncak Ngeliman itu puncak tertinggi Gunung Wilis yang berada di Nganjuk. Ya, di Nganjuk apa Madiun lupa saya. Di Nganjuk salah. Nah, ini puncak tertinggi ya, puncak Liman. Lebih tinggi dari puncak Tulungagung di sini. Ya, puncak Tulungagung aja di sini ya. Nah, apalagi yang puncak Liman itu sebelah sini. Oh, jauh sekali ya. Nah, puncak Liman sendiri, nah ini antara Ponorogo ya. Oh, jadi udah Ponorogo. Mungkin perbatasan ya. Ponorogo, Nganjuk, Tulungagung juga. Jadi luas sekali. Nah, ini sampingnya Liman ini juga ada seperti kawah ini ya. Seperti kawah, ini juga kawah. Berdasarkan penelitian tadi katanya bentuk morfologinya seperti kawah kalau dari atas. Kita lihat lagi. Ya benar juga sih, cuma ya kurang berbentuk kalau kawah ya. Tapi sepertinya ya Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin saja. Nah, ini saking luasnya puncaknya itu banyak sekali. Coba kita lihat dari sumbernya kita tadi. Mana tadi? Ini ya. Kita lihat apakah sesuai dengan gambar tadi. Nah ini hampir mirip juga kayaknya ya. Gunung Wilis Muda, Gunung Wilis yang tengah, Watu Bangil. Ada 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat. Mungkin ini maksudnya ya. 1, 2, 3, 4. Mungkin itu ya maksudnya ya. Kalau bukan, oh mungkin seperti itu. Coba kalau bukan berupa map. Tidak terlihat. Ya mungkin seperti itulah. Ini kalau 2 dimensi seperti ini. Mungkin ini kawahnya ya, maksudnya ini 1, 2, 3, 4. Mungkin maksudnya ini. Nah, kalau di zoom ini seperti tanah lapang ya. Tapi tidak ada penduduk sepertinya. Coba kita lihat. Nah, ini ada gambar awan ini. Sekedar pemandangan saja mungkin ya. Ini puncak Gunung Wilis yang lain. Oh, masih masuk ke Gersendang ya. Oh, jadi Tulungagung sampai sini ya. Oh, jauh sekali. Kita lihat yang 3 dimensi saja. Nah, ini puncaknya Gunung Wilis Tulungagung sini. Ini masih punya Tulungagung. Kalau sini punyanya Kediri. Sini masih Sendang Tulungagung. Kalau baliknya sini. Loh, masih Tulungagung juga ya. Ini ada tempat wisata di Kediri. Oh, ini masih Tulungagung, baru tahu. Oh, ini Tulungagung juga ya. Ini Tulungagung juga. Oh, banyak ya.
Mungkin ini perbatasannya. Ini tulung aku juga. Mungkin ini puncak. Apa ini? Seperti puncak. Oh, ini sudah masuk Ponorogo. Sini Tulungagung. Oh, berarti sini perbatasannya ya. Ini sudah masuk air terjun baru punya Ponorogo. Liman itu sini. Oh, ya. Lihat Liman. Ponorogo. Sini. Oh, ini Nganjuk. Sini Nganjuk, sini Ponorogo. Sini Ponorogo juga. Ponorogo. Luas ya ternyata Gunung Wilis itu. Nah, ini Tulungagung Mas ya. Ponorogo ini. Ini yang bentuknya kawah tadi. Oh, seperti aliran air ini ya. Ini Nganjuk. Tapi tidak ada aktivitas apapun di sini. Oh iya, ini seperti bekas kawah ya. Bener juga sih. Tapi Allahu a'lam bishawab. Seperti bekas kawah. Oh, luas sekali nih. Mungkin. Oh, subhanallah. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Ini mungkin karena efek corona jadi belum bisa berpetualang lagi. Ya, ini puncak Tulungagung. Selain kali kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.